Hello brother, seperti biasa apa kabarnya dimanapun kalian berada. Baik di Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau sambung menyambung situ, itulah Indonesia. Semoga baik-baik saja ya. Citayam Fashion Week. Kalau mendengar kata Citayam Fashion Week, apa yang ada di pikiran lu? Apakah lo berpikir norak, alay, jamet, menarik, kreatif, inspiratif, keren, ataupun bahkan aneh? Ya kalau dipikir-pikir aneh sih. Kok bisa gitu suatu tempat tiba-tiba rame dari segi jumlah dan dari semua kalangan. Bahkan model-model yang terkenal, konten kreator yang followers atau subscribernya banyak juga ikutan tren seperti ini. Ataupun bahkan yang lagi nge-hype, para tokoh-tokoh negara datang ke sana. Buat apa coba kalau dipikir-pikir? Seperti Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies yang bawa 2 bule ke sana untuk ikutan tren ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa penyebab viralnya hal seperti ini? Penasaran? Setelah intro yang satu ini. Banyak yang sudah tidak asing dengan istilah Paris Fashion Week ataupun New York Fashion Week. Ini merupakan ajang di mana para perancang busana memamerkan koleksi-koleksiannya yang diperagakan oleh model-model profesional. Biasanya sih dipamerkan di jalan-jalan kota. Nah, di Indonesia juga ada seperti ini, yaitu tepatnya di kawasan ruang terbuka Dukuh Atas Sudirman. Semuanya berawal dari para remaja asal daerah penyangga Jakarta, seperti Citayam, Bojonggede, dan Depok, yang mengubah kawasan ruang terbuka Dukuh Atas Sudirman menjadi tempat nongkrong. Viralnya kawasan sebagai lokasi Citayam Fashion Week ini bermula dari beredarnya video-video para anak muda yang diwawancarai di medsos, khususnya di TikTok. Para remaja ini mengaku mengunjungi kawasan Dukuh Atas Sudirman ini untuk sekedar bersantai dan bersosialisasi. Dan hal uniknya, mereka menggunakan pakaian yang nyetri, ya ala-ala orang-orang barat. Dalam beberapa video wawancara yang muncul di media sosial, salah satunya adalah TikTok dan YouTube, ada remaja yang sengaja datang berpasangan. Dan ketika dimintai komentar, jawaban mereka cenderung belak-belakan dan unik. Dan bisa dibilang mereka sangat polos. Ya wajar sih, mereka merupakan anak-anak remaja SMP. Nah, video-video seperti ini menjadi viral dan banyak konten kreator yang membuat konten seperti ini karena mengundang gelak tawa karena jawaban mereka yang terlalu polos. Nah, hal ini mengundang banyak reaksi netizen, tentunya komentar. Ada yang beranggapan positif dan kebanyakannya sih yang beranggapan negatif. Tidak sedikit, mereka juga sering menjadi bahan olok-olokan, hujatan dan hinaan, seperti kata-kata alay, jamet, dekil, norak, itu sering dialami mereka. Para netizen juga sering membandingkan mereka dengan anak-anak yang dapat juara lomba sains dan matematika. Mereka juga sering ditertawakan tentang pola pikir dan ketidakpahaman mereka tentang kehidupan, terutama soal percintaan. Nah, komentar-komentar yang mempertanyakan kenapa mereka bisa viral dan serame ini, sedangkan anak-anak yang punya prestasi malah gak viral. Apa media gak becus liput berita? Itu banyak berseliweran di konten-konten mereka. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Gini sebenarnya, konten-konten seperti Citayam Fashion Week itu banyak yang berkomentar atau diperbincangkan. Balik lagi ke awal, netizen sering menghina dan mengolok-olok mereka dengan kata-kata yang tidak semestinya. Nah,
Karena banyak yang berkomentar seperti ini, dari sinilah algoritma media seperti TikTok, YouTube mulai menyebarluaskan mereka. Ya istilahnya mereka banyak diperbincangkan. Mereka menjadi viral dan rame, bahkan menjadi topik bahasa nasional. Nah, sedangkan anak-anak yang punya prestasi, itu kenapa gak viral? Itu kan berprestasi dan membanggakan negara pastinya. Nah, sebaliknya, video-video seperti ini itu jarang sekali diberi komentar. Jadi, media gak menyebarluaskan atau membesarkan mereka. Ya, kita juga gak bisa sih menyalahkan media. Kenapa gak becus urus berita? Ya, mungkin media beranggapan juga. Untuk apa gitu memviralkan hal yang gak menjadi buah bibir atau yang diperbincangkan orang. Dan sebenarnya, masalah viral dan gak viralnya suatu berita itu ada di kita-kita sendiri. Atau semua tergantung netizen. Kita yang sering berkomentar, itulah yang menentukan suatu berita atau suatu hal menjadi viral di media. Dan jadi itulah alasan mengapa Citayam Fashion Week bisa serame dan sehype ini. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita lebih suka ngomongin atau berbicara hal-hal yang menghina orang, mengkritik, menghujat, ataupun bahkan menjatuhkan. Itu bukan di dunia maya saja, bahkan di dunia nyata juga sama. Ngomongin hal-hal yang menjatuhkan itu rasanya lebih seru, lebih asik gitu. Rasanya gak ada henti-hentinya dibanding ngomongin kebaikan atau yang menguatkan orang lain. Ini bukan mitos ataupun hoax, tapi ini fakta dunia. Dan sampai sini saja video kali ini. Mohon maaf bila ada fakta yang kurang tepat ataupun bahkan salah. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan share jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info atau video-video terbaru mengenai channel ini. Dan sampai jumpa.